Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya Niam Nur Hasanah dari kelas NIAPAI akan mempresentasikan sedikit tentang ujian praktek data science yang sudah saya kerjakan. Di sini saya mengambil tema perbandingan model KNN, Adabus dan gradient boosting pada klasifikasi IPM. Nah, sebelumnya, IPM merupakan singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu negara atau wilayah dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Indeks Pembangunan Manusia atau IPN ini diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP pada tahun 1990 dan membangun 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia ini diukur dengan mengumpulkan data mengenai harapan hidup, akses pendidikan, data rata-rata pendapatan dari penduduk, dan data-data lainnya. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung nilai IPM dari suatu negara atau wilayah yang dapat digunakan untuk membandingkan kemajuan perkembangan manusia antara negara-negara di seluruh dunia. Semakin tinggi dari nilai IPM tersebut, semakin baik kualitas hidup negara di suatu negara atau wilayah tersebut. Dalam kesempatan ini, saya menggunakan dataset IPM yang berisikan 5 kolom, yaitu harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan IPM. Untuk processing datanya, saya menggunakan scaler robust scaler dan encoder ordinal encoder. Sebelum melanjutkan, robust scaler merupakan salah satu teknik penskalaan data yang digunakan dalam pengelolaan data untuk menormalisasi fitur-fitur numerik dalam suatu dataset. Tujuan dari menormalisasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua fitur numerik dalam dataset tersebut memiliki rentang nilai yang sama, sehingga tidak ada fitur yang mendominasi yang lain. Hal ini mempermudah analisis dan meminimalkan pengaruh fitur yang memiliki skala nilai yang lebih besar. Robust scaler sendiri adalah salah satu teknik penskalaan data yang bersifat robust atau tahan terhadap adanya outlier dalam dataset. Teknik ini menghitung median dari interquartile range dari setiap fitur numerik dalam dataset. Kemudian melakukan penskalaan dengan membagi setiap nilai dalam fitur dengan nilai interquartile range tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ekstrim atau outlier dalam dataset tidak akan memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam hasil pengskalaan. Selanjutnya adalah ordinal encoder. Ordinal encoder ini merupakan salah satu teknik encoding pada variabel kategori yang sering digunakan dalam pengolahan data. Tujuan dari encoding ini adalah untuk mengubah nilai-nilai kategori pada variabel menjadi nilai-nilai numerik yang berurutan atau ordinal, sehingga dapat diproses oleh model atau sistem komputasi. Pada kesempatan ini juga, saya sudah jelaskan tadi di judul, dari ini kita menggunakan 3 model, yaitu KNN, Adabus, dan Gradient Boosting dengan parameter modelnya itu default. Nah, untuk hasil dari ketiga model tersebut, kita mendapatkan akurasi. Pada KNN kita mendapatkan akurasi sebesar 0,904. Pada Adabus kita mendapatkan akurasi sebesar 0,745, dan pada Gradient Boosting kita mendapatkan akurasi sebesar 0,906. Sebelum menuju ke kesimpulan, ini kita lihat dulu secara garis besar untuk programnya. Analisis ini, pada program ini kita lakukan berdasar pada data science project cycle, yaitu ada data preparation,
ada eksplorasi data, ada data processing, model development, dan model evaluation, serta model deployment. Sebelum masuk ke model yang pertama, langkah yang pertama kita mengimportkan library dulu. Jadi kita memakai antara lain ada Pandas, NumPy, dan Seaborn, serta Matplotlib, dan juga kita mengimport library-library dari sklearn untuk menunjang model-model yang akan kita gunakan nanti. Langkah selanjutnya adalah membaca dataset yang masuk ke dalam data preparation. Pada tahap ini, kita akan melakukan beberapa proses untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis. Proses-proses yang dilakukan antara lain membaca data, menentukan variabel target, menghapus variabel yang tidak relevan, dan menghapus data yang hilang atau duplikat. Berhubung ini datanya .csv, maka kita menggunakan read_csv untuk membaca datanya. Ini adalah data awalnya sebelum ini tidak beraturan ya, kayak misalkan ini masih dalam kayak satu dataset saja. Selanjutnya untuk memisahkan, kita menggunakan split. Ini kita pisahkan sesuai dengan koma gitu. Jadi untuk hasilnya nanti ada 5 kolom, yaitu harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan IPM. Mengapa pakai koma? Karena kan CSV itu kan memakai koma, jadi kita sebut menggunakan koma gitu. Ini adalah hasilnya, ada 5 kolom yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya adalah menentukan variabel target dan fitur dengan membaginya menjadi X dan Y. Untuk X itu adalah semua data kecuali kita drop IPM, jadi kita tidak menambahkan IPM pada variabel X, dan untuk variabel Y adalah data dari IPM-nya. Ini adalah tampilan dari X dan variabel Y-nya. Selanjutnya adalah menghapus data yang hilang atau data duplikat dengan data drop untuk menghapus data yang hilang, dan menggunakan drop duplicate untuk menghapus data yang duplikat. Selanjutnya adalah eksplorasi data. Pada tahap ini, kita akan melakukan beberapa analisis untuk mengevaluasi karakteristik data dan hubungan antara variabel dalam dataset. Analisis ini dilakukan antara lain melihat ringkasan statistik dari dataset, menampilkan distribusi dari variabel, dan menampilkan korelasi antar variabel. Ini adalah tampilan dari IPM ya. Selanjutnya kita mendeskripsikan menggunakan data describe. Kita cek korelasi pada data X, variabel X. Selanjutnya kita sesuai sudah saya jelaskan tadi, kita menggunakan robust scalar dan ordinal encoder untuk encodernya. Tadi kan yang ini, pada ini yang kita scalar itu kan data X ya, jadi kita harus menambahkan data IPM atau data Y, variabel IPM-nya ke dalam kolom. Jadi kita insert data scalar.insert itu untuk menginsert kolomnya. Jadi ini kita menambahkan variabel IPM atau kolom IPM dalam data scalar tersebut. Ini distribusi dari variabelnya. Dan ini distribusi dari variabel IPM sendiri. Selanjutnya ini ada data scalar korelasinya ya, dari korelasi data scalar semuanya. Tadi ada harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata sekolah, dan juga IPM. Selanjutnya kita masuk ke dalam data processing. Pada tahap ini, kita akan melakukan beberapa proses untuk menyiapkan data sebelum dilakukan pemodelan. Proses-proses dilakukan antara lain memisahkan variabel X dan Y,
prediktor dan membagi data menjadi data training dan data testing untuk standarisasi variabel prediktor. Di sini kita membagi data X dan data Y-nya, lalu membagi data menjadi data training dan data testing. Ini untuk data testingnya sebesar 0,2. Selanjutnya kita menuju ke model development. Pada tahap ini kita akan membangun model, yaitu ada 3 tadi, model KNN, ada boost dan gradient boosting untuk memprediksi nilai dari IPM. Kita akan menggunakan cross validation juga untuk mengevaluasi performa dari ketiga model tersebut. Ini untuk parameternya default sudah sesuai yang saya katakan tadi. Kita lanjut ke model evaluation. Pada tahap ini kita akan mengevaluasi performa dari ketiga model tersebut dengan menggunakan akurasi, confusion metric, dan classification report. Yang pertama kita ini ada sebenarnya sama saja. Ini untuk evaluasi ketiga model tersebut, sama-sama kita akan menginisialisasikan atau menambahkan kayak fitur lah, kayak intinya kita mengenalkan akurasi skor untuk KNN itu sebagai KNN underscore ACC, confusion metric menjadi KNN.cm, dan classification report menjadi KNN.cr gitu. Lalu setelah itu kita menambahkan perintah untuk print. Jadi ini digunakan untuk menampilkan nanti di hasilnya, outputnya gitu. Jadi sama saja ketiga model ini. Dan ini ada classification report dari KNN dengan akurasi sebesar 0,904. Selanjutnya ada akurasi dari ADABUS itu sebesar 0,745, dan akurasi untuk gradient boosting classifier sendiri ada 0,905. Yang terakhir adalah model deployment. Pada tahap ini kita menggunakan model terbaik untuk memprediksi nilai IPM pada data baru. Berdasarkan hasil evaluasi performa model pada tahap sebelumnya, kita akan memilih model dengan akurasi terbaik untuk dipakai dalam deployment. Jadi pada deployment ini kita ada beberapa tahap, yaitu latih beberapa model. Ini ada KNN, ada boost dan gradient boosting, lalu evaluasi performanya, lalu membandingkan rata-ratanya, dan ini ada perintah untuk nge-print juga. Jadi kita dapat simpulkan pada program ini, model terbaik untuk melakukan prediksi akurasi IPM adalah gradient boosting classifier dengan rata-rata akurasi 0,906. Maaf tadi 906 juga, bukan 905. Baik, cukup itu. Dari penjelasan presentasi yang sudah saya jelaskan pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa dalam mengklasifikasi IPM menggunakan model KNN, lalu ada boost dan gradient boosting, menggunakan tadi juga processing datanya kita menggunakan scaler dan encoder juga. Dengan dataset yang sudah disediakan, dapat kita simpulkan bahwa model yang memiliki akurasi terbaik dalam klasifikasi IPM ini adalah model gradient boosting. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.